ada? Ini ada semacam yang terorganisasi. Jadi semacam orang-orang yang gila khilafah itu, dia mengkoordinir, mempengaruhi kepala-kepala daerah, mempengaruhi ketua-ketua praksi di daerah untuk menggolkan syariat Islam gitu, atau apa yang dikehendaki seperti itu. Jadi dia bercita-cita ini suatu mungkin konsep yang terbangun dengan baik, dia mempengaruhi semua orang untuk melakukan perda-perda tersebut. Jadi saya anggap ini orang yang gila khilafah gitu ya. Terus juga ini di tengah-tengah masyarakat Jakarta ya, ini banyak kalau ngadain maulid itu yang diundang habibnya, yang tentu juga kiainya, yang tentu juga yang justru mempengaruhi pikiran orang untuk tidak mengenal Islam Indonesia gitu, Islam dengan cara Indonesia. Jadi yang dikembangkan, yang diceramahkan, yang dipengaruhi masyarakat adalah Islam yang memasakkan kehendak. Ya syukur alhamdulillah, mungkin partai-partai di Jakarta tidak terpengaruh untuk nanti bisa merubah Jakarta untuk ke arah yang tidak baik gitu ya. Di beberapa daerah yang membuat perda syariah itu, perbedaan politik partai politik itu sudah nggak ada lagi. Misalnya Golkar yang kita kenal sebagai ideologi nasionalis itu nggak ada bedanya dengan PKS, nggak ada bedanya. Jadi semua, bahkan dulu sebelum ada partai ini, yang waktu dulu masih ada faksi TNI ABRI, itu di mana Jawa Barat tempatnya Kiai Ilyas Ruhyat di Tasikmalaya, itu ya fraksi TNI itu ikut mendukung gitu. Yang ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi ideologinya itu nggak ada hubungan gitu. Seharusnya dia yang menolak tapi justru mendukung. Ini yang bagi saya agak aneh. Jadi partai politik itu sebenarnya punya ideologi nggak dalam hal-hal seperti ini gitu. Mungkin gitu kalau jawab ini. Ada duit. Jadi udah Gus ya, ujung-ujungnya duit maksudnya. Iya. Bahwa dalam persoalan perda saat ini tidak hanya basis ideologi partai, tapi juga persoalan duit. Dan ini Mas Rum, saya ada mungkin juga perda syariah itu keluar dalam mekanisme demokrasi, misalnya dari suara-suara rakyat. Ini salah satu argumentasinya juga ini, bahwa semua perda itu dihasilkan melalui mekanisme demokrasi yang benar. Ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang biasanya diambil dari memang orang-orang yang vokal, kelompok-kelompok yang mendorong perda itu dia proaktif datang ke DPRD, datang ke bupati, dan itu yang diserap. Yang kemudian dikatakan ini aspirasi masyarakat. Kemudian diputuskan melalui rapat DPRD. Ini dari sisi demokrasi memang benar, dari sisi itu ya produk demokrasi. Tapi yang ini saya katakan justru disitulah sebenarnya demokrasi mempunyai kelemahan. Demokrasi itu bisa melahirkan anak kandung yang bisa membunuh dirinya sendiri gitu. Kalau dilihat dari proses ini. Jadi kalau itu terus berjalan, bukan tidak mungkin apa yang dilahirkan dari proses demokrasi itu bisa membunuh mekanisme demokrasi pada saatnya nanti gitu. Kalau misalnya kelompok-kelompok ini berkuasa, mekanisme yang seperti itu untuk menghasilkan sebuah produk yang dianggap demokratis itu akan ditutup karena itu bisa mengancam eksistensi kelompoknya sendiri itu. Jadi yang ingin saya katakan dari kasus ini ya, kasus-kasus yang kita amati, kita harus hati-hati bahwa demokrasi itu bisa melahirkan anak kandung yang bisa membunuh yang melahirkan dia gitu. Gus Dur, gimana Gus menyamatkan demokrasi dalam suasana seperti itu Gus? Berbuat jujur. Udah. Kalau kita jujur mau apa? Maksudnya Anda yang mengatakan bahwa aspirasi dari masyarakat itu banyak yang tidak jujurnya gitu Gus? Oh, 95%. Jadi kejujuran pada bagaimana mereka menangkap aspirasi rakyat, suara rakyat itu yang penting Gus. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan pada kelompok-kelompok yang mengusung perda syariah. Benarkah itu juga menjadi suara rakyat atau tidak? Oh, bukan, jelas bukan kok. Kalau rakyat itu gampang, referendum aja semuanya selesai oleh KPU yang jujur. Ya udah jadi begitu. Ya saudara, kita sudah membahas sebuah tema tentang perda-perda syariah di Indonesia yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Rumadi, seorang peneliti dari The Wahid Institute. Dan menurut Dr. Rumadi ada persoalan mendasar dalam perda syariah itu sendiri. Pertama tentang pertentangannya dengan undang-undang dasar negeri kita, ataupun juga ada pemaksaan terhadap pemeluk agama yang lain. Dan menurut Gus Dur ada tema-tema besar yang menjadi perhatian bangsa kita, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kebodohan
yang sebenarnya menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia bukan seperti yang disampaikan oleh perda-perda syariah yang menyangkut isu-isu kecil yang ada di Indonesia. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko Bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa pada pekan yang akan datang dalam tema yang lebih menarik lain tentunya. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.